Ada satu kenyataan pahit yang sering tidak disadari. Setelah seorang ayah atau ibu menghabiskan seluruh hidupnya membesarkan, mendidik, bahkan mengorbankan segalanya demi anak-anaknya, pada akhirnya, tidak sedikit yang justru merasakan sepi, kesendirian, bahkan pengabaian dari buah hatinya sendiri. Bagaimana seorang lansia harus menyikapi kenyataan ini? Apakah hanya bisa bersedih? Atau masih ada jalan lain untuk menemukan makna, ketenangan, dan kebahagiaan di usia senja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh cahaya untuk semua pemirsa Nafas Cahaya Lansia, baik para orang tua, para calon lansia, maupun keluarga yang setia mendampingi orang tuanya. Ya Allah, berkahilah langkah para penonton yang sedang menyimak tayangan ini. Lapangkan hati mereka, kuatkan jiwa mereka, dan jadikan usia senja sebagai ladang penuh keberkahan, penuh cahaya, dan penuh ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Ketika seorang lansia diabaikan oleh anak-anaknya, luka itu tidak hanya terasa di hati, tetapi juga merembes ke tubuh, ke kesehatan, bahkan ke jiwa. Rasa tidak dihargai, rasa tidak dibutuhkan, bisa membuat seseorang jatuh dalam jurang kesepian yang dalam. Namun, hidup tidak berhenti hanya karena anak-anak tidak peduli. Ada ruang luas di dalam diri dan di hadapan Allah untuk tetap hidup dengan bermartabat. Ada beberapa hal yang bisa direnungkan, bahwa kasih sayang orang tua kepada anak itu sejatinya ikhlas, tanpa pamrih. Maka jangan sampai harapan yang tidak terpenuhi berubah menjadi belenggu penderitaan. Bahwa tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita tetap berhak mendapatkan perhatian, meskipun bukan dari anak, tapi dari diri kita sendiri dan dari Allah. Bahwa di usia senja, ada peluang besar untuk kembali mendekat pada Sang Maha Pengasih, lebih dalam daripada sebelumnya. Bayangkan seorang ibu yang sepanjang hidupnya berjualan kecil-kecilan, demi anak-anak bisa sekolah. Puluhan tahun bekerja tanpa mengeluh, mengorbankan kesehatan, tenaga, bahkan kebahagiaannya sendiri. Tetapi ketika usia renta datang, ia justru dibiarkan sendiri di rumah kecilnya. Telepon jarang berdering, pintu jarang diketuk, suara cucu-cucu pun tidak pernah terdengar. Rasa sakit itu nyata, tetapi apakah hidup seorang ibu selesai di situ? Apakah nilai dirinya hanya bergantung pada perhatian anak-anaknya? Justru di titik inilah banyak lansia menemukan kejernihan hidup. Karena ketika sandaran manusia mulai runtuh, barulah kita benar-benar bersandar pada Allah. Banyak orang tua yang diabaikan anaknya, justru berubah menjadi sosok yang lebih dekat dengan Tuhannya, lebih ikhlas, lebih damai, dan lebih bijaksana. Kadang pengabaian itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual yang lebih indah. Lalu apa yang bisa dilakukan seorang lansia ketika diabaikan anak-anaknya? 1. Bangun kemandirian emosi, jangan menunggu kasih sayang dari luar. Belajarlah mencintai diri sendiri, merawat tubuh, menjaga hati tetap damai. 2. Perkuat hubungan dengan Allah, jadikan salat, doa, zikir sebagai penghibur sejati. Ada ketenangan yang tidak bisa diberikan manusia. 3. Cari komunitas sehat, jangan mengurung diri. Ikut pengajian, perkumpulan lansia, kegiatan sosial. Di sana ada teman sebaya yang memahami rasa yang sama. 4. Rawat kesehatan, jaga makan, olahraga ringan, periksa kesehatan rutin. Jangan biarkan luka batin merusak tubuh. 5. Sampaikan dengan baik, jika memungkinkan,
mengkomunikasikan dengan anak-anak tanpa menyalahkan. Kadang mereka sibuk, lalai, atau tidak paham bahwa orang tuanya butuh perhatian. 6. Bangun makna baru, temukan kebahagiaan dari hal-hal kecil, bercocok tanam, membaca, menulis, berbagi kisah, bahkan sekadar menikmati udara pagi. Hidup seorang lansia tidak pernah kehilangan makna, sekalipun anak-anaknya mengabaikan. Karena nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh siapa yang mengingatnya, melainkan oleh bagaimana ia menjaga dirinya dan hubungannya dengan Allah. Jangan biarkan hati kering karena kurangnya perhatian anak, tetapi basahilah hati dengan zikir, doa, dan rasa syukur yang tidak pernah kering. Sahabat nafas cahaya lansia, mari jadikan usia senja kita bukan sebagai masa penyesalan, tetapi sebagai masa pencerahan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang tua, calon lansia, dan keluarga yang tercerahkan. Tulis pengalaman atau doa Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Nafas cahaya lansia, menyinari senja, menguatkan jiwa.